Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu, yang mana ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahkan di riwayat yang lain, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah, seperti itu. Jadi diwajibkan bagi kita untuk di sana menuntut ilmu, ya, setiap muslim. Dan juga kita pada siang hari ini dengan wajah yang bergembira, ya, wajah yang mungkin pada umumnya sekolah umumnya itu, ya, kalian ini sekolah umum itu kan kalau jam siang sudah mulai merunduk, ya kan, seperti halnya padi. Kalau padi itu kan semakin merunduk dia semakin berisi. Kalau ilmu santri semakin merunduk semakin lelap sekali, nah, seperti itu. Itulah. Tapi alhamdulillah untuk siang hari ini kalian sudah mungkin di penghujung istirahat kedua masih aktif, dan ini sangat kami hargai sekali, kami apresiasi sekali, seperti itu. Oke, alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita, ya, pelajaran yang mana di kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, karangan siapa? Syekh siapa? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ya, yang kita tahu bahwasanya beliau juga ulama dalam bidang tafsir, dan juga beliau juga alim dalam bab Al-Quran, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan bacaan kita. Kemarin sampai mana? Terakhir sampai hadis riwayat Bukhari, ya, betul ya? Oke. Bahwasannya kita tahu, ya, ujian dari Rasulullah SAW ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Dan juga setelah ini, ya, kita akan ketahui setelah hadis riwayat Al-Bukhari itu, ya, hadis setelah riwayat Al-Bukhari itu kan ada wa nuzulil Quran fi syahri Ramadan. Adapun turunnya Al-Quran itu pada bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini kita ketahui bulan yang penuh fadilah, bulan yang penuh keberkahan, kemudian keutamaan, ya, daripada bulan-bulan yang lain, tetapi tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 4 bulan hurum. Tetapi kalau kata para ulama, bulan Ramadan ini jauh di atas 4 bulan yang dihurumkan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi nasun sharih wadihun fi kitabillah. Terdapat di dalam nas, ya, di dalam nas atau di dalam kitab, ya, kitab Allah Subhanahu wa taala ataupun Al-Qur'an yang sangat sharih dan juga wadih, dan sangat jelas, seperti itu. Dan ditakkidkan, ya, sharih wal wadih, seperti itu. Kemudian, ya, ada yang tahu suratnya apa? Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, ya. Sebenarnya yang kita sering dengar di dalam kultum, ya, menjelang Ramadan, kemudian ketika pas Ramadan, seperti itu kita selalu mendengar, ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sebagainya. Yang juga syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oke. Alhamdulillah, ya, kita ketahui bahwasanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala haitsu yaqul azza min qailin, dari perkataan Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, di dalamnya apa?
kitab suci Al-Qur'an, ya. Kita perlu ketahui bahwasanya apa? Huda linnas. Huda linnas. Untuk siapa? Untuk kita semua sebagai umat manusia. Oke. Nah, ini juga selaras dengan dakwahnya Muhammadiyah. Dakwahnya Muhammadiyah yang diusung ketika muktamar. Apa yaitu? Mencerahkan semesta. Maksudnya apa, Ustadz? Mencerahkan semesta ini, ya. Kenapa kok Muhammadiyah ini sekarang kok banyak sekali membuka universitas yang mana isinya orang-orang Kristen, ya kan? Yang pernah kita baca-baca di web itu, betul atau tidak? Kemudian Muhammadiyah kok bekerja sama dengan mungkin nonis gitu. Ya, ini perlu kita ketahui. Kenapa demikian? Karena dakwah di Muhammadiyah ini huda linnas. Seperti halnya gini. Kita mengetahui bahwasannya Allah itu atau Tuhan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, cuma satu. Ya, betul ya? Tuhan kita cuma Allah kan? Kalian percaya enggak Tuhan-Tuhan yang lain? Enggak. Berarti Tuhan itu hanya satu, ya kan? Betul ya? Hanya satu. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya Tuhan itu satu. Satu untuk siapa? Untuk seluruh manusia, seluruh makhluknya. Ya, entah itu dari binatang, mungkin dari tumbuhan, kemudian kita sendiri sebagai umat manusia, bahkan jin-jin pun, ya, kita ketahui bahwasanya Tuhannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca mungkin bahasanya kalau dalam Al-Qur'an itu ya surat Trikul itu kan. Dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwasanya Allah itu adalah ahad. Satu, ya. Seperti itu. Dan juga ya nabi yang membawa risalah, itu sebenarnya dakwahnya itu untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif, beliau dilempari, ya mungkin itu lempari batu, kemudian lempari kotoran. Beliau hanya bersabar, ya, sampai bahkan dalam cerita itu ya Nabi Muhammad SAW sudah berdarah-darah. Ya, kemudian malaikat, ya, penjaga gunung di Taif itu mengatakan bahasanya kalau seandainya diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka malaikat itu akan membalikkan gunung yang ada di Taif, kemudian ditimpakan kepada orang yang melempari Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi itu semua tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini perlu kita contoh.